pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi. Bila kita memilih frekuensi dalam Hertz, bukan dalam frekuensi sudut, misalkan bukan dalam bentuk omega, maka kita nyatakan sebagai 2pi Fmax, frekuensi Hertz ya kan ini. Nah, ini lebih kecil dari pi per delta T. Nah, di sini maka delta T-nya akan lebih kecil dari 1/2 Fmax karena pi-nya dicoret dan delta T-nya pindah ke kiri dan Fmax-nya pindah ke bawah, 2 Fmax-nya pindah ke bawah, jadi bentuk seperti ini. Jadi ini biasanya lebih mudah kita memenuhi ini pada domain time ya, atau domain spasial ya. Jadi dengan mengikuti kaidah seperti ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan frekuensi sinyal yang ketika kita coba kembalikan kepada domain time, dari domain frekuensi ke domain time, dia tidak akan terdistorsi. Jadi kita akan mendapatkan kembali rekonstruksi sinyal yang lebih baik. Nah, dengan adanya ilustrasi tadi, mungkin beberapa poin kita coba baca berkaitan dengan ilustrasi di domain frekuensi tadi. Jadi kita akan memiliki pemahaman sekarang ketika kita meninjau sinyal di mana sampling intervalnya memenuhi syarat dari Nyquist. Terus kemudian dari sini kita juga memahami ada pemahaman bahwa sinyal diskrit ini harus diperoleh dari proses diskritisasi sinyal analog yang band limited. Band limited itu adalah pada rentang frekuensi yang terbatas. Nah, karena kita juga nanti akan berhubungan dengan frekuensi yang terbatas, tidak hanya pada domain time, tapi frekuensi yang terbatas. Karena itu nanti kita akan melakukan perhitungan secara... Nah, beberapa filter elektronik seringkali itu diaplikasikan sebelum diskritisasi untuk menjamin bahwa sinyal yang akan disampling tidak mengandung energi di atas frekuensi maksimum. Jadi ada filter elektronik. Jadi kita akan mengetahui kemampuan dari filter tersebut untuk menghasilkan frekuensi maksimumnya, sehingga kita bisa mengetahui batas dari range atau band limited kita. Nah, sekali lagi tadi juga sudah saya sebutkan, frekuensi Nyquist mudah dipenuhi pada domain waktu atau temporal sampling. Dan kalau misalkan pada domain spasial, nah seringkali ini dibatasi oleh adanya biaya dan logistik, tapi belum tentu berkaitan dengan hardware. Contohnya misalkan kalau misalkan kita berhubungan dengan sampling spasial seperti gravity atau magnetik, biasanya kita perlu akses untuk menuju pada ruang yang lebih jauh atau jarak yang lebih jauh, atau juga pada saat di seismik, pada saat merekam pada offset yang lebih jauh, biasanya kita perlu geopon tambahan atau mungkin lintasan yang lebih banyak, dan itu berkaitan dengan biaya dan logistik dan seterusnya. Oke, itu tadi kita coba menggabungkan apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu kita mengulang berkaitan dengan continuous time Fourier transform, DTFT, LTI system, frekuensi response, dan teorema sampling. Sebagaimana yang sudah kita bahas setelah kita membahas DTFT, nah kita akan masuk kepada materi yang ini, yang sering menjadi bahasan utama pada saat kita pelajari analisis sinyal geofisika, yaitu dengan discrete Fourier transform. Dengan memahami discrete Fourier transform, maka kita bisa lebih mudah untuk melakukan transformasi secara digital dari data kita. Dan biasanya engineering kita menggunakan DFT. Nah, mungkin ini saya coba skip, ini udah sempat saya baca di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi untuk menunjukkan ulang ilustrasi yang seperti ini, kita sudah belajar di deret Fourier, transformasi Fourier, dan kita masuk ke bagian DFT yang sekarang. Pengembangan DFT, kita akan bicara DFT, ini berdasarkan representasi sinyal periodik dari discrete time. Jadi yang kita buat discrete itu adalah sinyal periodik,
Maka itu kan dari minus tak hingga sampai tak hingga kan ya. Maka suatu sinyal diskrit pada diskrit dan periodik ini didefinisikan sebagai X. Nah, ini punya aksen di atas tilde di sini, kurung siku N, dengan periode ini misalkan N besar sama dengan K, jadi periodenya sebesar K besar ini. Frekuensi dasarnya adalah omega 0 sama dengan 2pi per N besar. Ini direpresentasikan pada satu periode sebagai bentuk sebelah kanan ini. Maka kita akan memiliki diskritnya pada sinyal periodik kita ya, adalah bentuk seperti ini. Kalau ini satu periodenya 2pi, di sini tadi dinyatakan periodenya 1 per N besar. Dan di sini bentuknya jadi sigma dari X besar, aksen tilde, kurung siku K, dikali E pangkat J omega 0 NK. Di sini kita punya rentang untuk nilai N dari sinyal diskrit kita, dari 0 sampai N besar minus 1. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.